Halo semua, selamat datang di podcast Nandain Jumat, kisah misteri singkat di hari Jumat episode 4. Gue mau ngucapin selamat datang buat teman-teman semua yang baru pertama kali nonton podcast Nandain Jumat. Jangan lupa untuk menonton episode-episode sebelumnya, linknya akan gue taruh di bawah ya. Dan gue juga mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support channel ini dengan like, subscribe, dan juga komen. Dan jika teman-teman memiliki cerita-cerita mistis yang menurut teman-teman gak bisa teman-teman lupain atau ini tuh unik banget ceritanya, teman-teman bisa banget untuk sharing ke gue melalui DM di Instagram nandaprilia13. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai cerita di episode 4 ini. Oke, di episode 4 ini gue kasih judul Dapat Kiriman yang Tak Terduga. Bukan paket yang ditunggu-tunggu tapi ya. Nah, ini ceritanya dari teman kampus gue yang ingin pakai nama samaran Miss D. Teman-teman kampus gue pasti tahu ini siapa. Oke. Cerita kali ini sebenarnya pengalaman mistis yang dialami oleh kakak perempuan dari Miss D ini. Dan ini kompilasi cerita mistisnya. Bahkan sampai sekarang ini ceritanya tuh masih berlanjut. Maksudnya hal-hal janggal, hal-hal mistis yang dialami oleh kakaknya dan sekeluarga itu dari makhluk ini. Nggak tahu sebutannya apa, bisa jin atau memang hal lain, itu tuh masih ada sampai sekarang. So, kakak dari Miss D ini sudah menikah dan tinggal dengan suami dan anaknya. Banyak kejadian aneh yang menimpa dirinya, bahkan sebelum ia menikah. Jadi kakak Miss D ini punya teman di tempat kerjanya, dan entah mengapa gitu ya, orang ini tuh gak suka dan selalu sirik sama dia gitu, sama si kakak Miss D ini. Jadi ceritanya, saat itu kakak ini lagi sakit dari pinggang sampai kakinya. Jadi pinggang sampai kakinya tuh susah gerak. Dan saat itu suami dari kakak Miss D ini punya kenalan. Kenalan itu kiai yang bisa melihat dan mengobati hal-hal yang emang gak bisa diobati oleh dokter. Nah saat itu sebenarnya tujuan ke kiai ini ingin berobat aja. Karena memang udah melakukan berbagai pengobatan tapi gak sembuh-sembuh saat itu. Singkat cerita, saat diobati, kakak dari Miss D ini tiba-tiba nangis kejer banget. Gak tahu kenapa, tapi dia tuh sampai teriak kesakitan banget padahal hanya diurut gitu loh. Dan kiai ini tuh bilang bahwa di tubuh kakak Miss D ini ada yang nempel. Ketempelannya bukan ketempelan biasa. Tapi ini adalah kiriman. Kiai pun mendoakan dan berkata, jika nanti si kakak ini mendapat hadiah dari orang, mohon jangan dipakai. Kalau bisa, dikasih ke orang lain atau dibuang aja. Dan beberapa saat setelah itu, kakak dari Miss D ini tuh ulang tahun. Dia dapat hadiah dari teman kantornya itu. Saat itu hadiahnya adalah mukena dan kerudung yang entah mengapa si kakak D ini tuh waktu ngelihat mukena dan kerudung itu tuh kayak wow ini kerudung bagus banget. Dan dia ngerasa bahwa sayang banget kalau kerudung ini dibuang atau dikasih ke orang. Dan dipakailah kerudung itu untuk beraktivitas. Dan seharian kakak D ini tuh ngerasa lemes banget. Dan orang lain ngelihat dia tuh kayak
kok nih orang capek banget gitu kelihatannya. Dan kakak ade ini ngerasa kepalanya tuh pusing banget, kayak ditusuk-tusuk dengan jarum. Dia pun mengingat kata-kata dari Kiai. Lalu dia cepat-cepat buka kerudungnya. Dan ajaibnya atau anehnya, saat dia lepas kerudung tersebut, sakit kepalanya tuh hilang gitu aja. Dan dia tuh kelihatan lebih seger. Tapi gak sampai situ. Keanehan pun semakin menjadi-jadi setelahnya. Dari setiap foto-foto kakak Miss D ini, dia kelihatan dekil atau capek banget. Orang-orang kalau ngeliat foto dia, kok lo capek banget sih, kok lo kayak gak pakai makeup, padahal dia cantik banget gitu loh lihat aslinya. Terus rumahnya jadi angker banget karena tengah malam suka ada yang gedor-gedor pintu. Ayunan anaknya di halaman bergerak sendiri padahal gak ada angin. Sampai penampakan-penampakan menyeramkan yang dialami oleh kakak D ini dan sekeluarga. Pengalaman-pengalaman itu pun terus terjadi. Hingga terakhir, katanya baru beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, si kakak dari Miss D ini di rumah, dia lagi beres-beres, dan tiba-tiba dia dengar suara. Padahal gak ada orang di deket dia. Dan sampai sekarang pun gangguan-gangguan itu tuh masih ada. Walau cerita dari D bilang gangguannya memang udah berkurang gitu. Karena dia sekeluarga juga tentunya sudah mendoakan agar hal-hal mistis tersebut cepat berhenti. Oke, ceritanya sampai sini. Pusing banget sih kalau ada orang yang gak suka sama kita, tapi gak ngomong gitu loh ke kita. Kenapa gak ngomong di depan? Bahkan kayaknya lebih mending kalau misalnya orang itu ngomongin di belakang, daripada dia ngirimin hal-hal kayak gitu. Atau pakai magic lah ngomongnya. Ya semoga kakak dari D dan desa keluarga dijauhkan dari hal-hal kayak gini. Dan cepat selesai gitu gangguan-gangguannya. Dan jika teman-teman memiliki kenalan gitu ya, yang mengalami hal yang sama dan dapat kiriman hal-hal tidak terduga seperti ini, bisa sharing di kolom komentar. Atau jangan-jangan teman-teman sendiri yang pernah mengalami, itu bisa banget sharing di bawah pengalaman-pengalaman teman-teman. Oke, sekian episode 4 dan sampai jumpa di Nandain Jumat episode 5 untuk mendengarkan cerita-cerita mistis lainnya yang tentunya gak kalah seru. Oke, sampai jumpa.